Om Swastiastu. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat, ya. Sebelum lanjut, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Niputumani Erlin Cahyani, bisa dipanggil Ibu Erlin. Ibu anak semester 5 Pendidikan Matematika Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Di masa pandemi seperti ini, pembelajaran tatap muka tidak bisa kita lakukan secara maksimal, sehingga solusinya menggunakan pembelajaran secara online atau daring. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Jadi Ibu harap kalian semangat belajar di rumahnya dan mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Nah, sekian perkenalan dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi fungsi kuadrat. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang fungsi kuadrat. Sebenarnya fungsi kuadrat ini adalah lanjutan dari persamaan kuadrat. Kira-kira apa bedanya antara persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat? Nah, kalau fungsi itu adalah suatu relasi yang menghubungkan antara daerah asal ke daerah hasil atau domain ke kodomain. Nah, sebenarnya fungsi atau relasi itu banyak sekali bisa kita buat. Nah, salah satunya adalah fungsi kuadrat, yang artinya fungsi yang memetakan daerah asal ke kodomain menggunakan x kuadrat. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat bisa kita buat seperti ini ya. Nah, bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c, di mana fx-nya ini adalah notasi fungsi kuadrat atau bisa kita sebut sebagai bayangan dari hasil fungsi. Nah, sedangkan a dan b adalah koefisien dari x, sedangkan c adalah konstantanya. Selain bentuk ini, fx juga bisa kita tulis dengan y. Sama saja artinya seperti fx. Nah, selain bentuk ini, ada juga bentuk dari kuadrat sempurna seperti ini. Fx sama dengan a dalam kurung x plus b per 2a kuadrat ditambah d per min 4ac, di mana d ini, yang ini adalah nilai diskriminannya, yang rumusnya seperti ini. D sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Nah, seperti ini rumus dari diskriminannya. Ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Sekarang kalau kita mau dalam bentuk soal atau bentuk fungsi yang langsung implementasinya seperti ini jadinya. Saya bagi dua dulu ya. Nah, fx sama dengan, contohnya ini ya, 2x kuadrat ditambah 3x plus 6. Nah, seperti ini contoh dari bentuk umum fungsi kuadrat, di mana duanya ini adalah a. Nah, a sama dengan 2, b-nya adalah 3, sedangkan konstantanya atau c adalah 6. Nah, seperti itu fungsi kuadrat yang kita bisa buat menggunakan angka bilangan real. Nah, selanjutnya setelah bentuk umum ini, Ibu akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat bisa digambarkan dalam bentuk kartesius. Nah, yang ini namanya bidang kartesius. Dan caranya menentukan sumu x dan sumu y adalah seperti ini. Nah,
yang vertikal ini, nah yang ini namanya sumbu Y. Nah, seperti itu. Dan sedangkan yang horizontal ini namanya sumbu X. Jadi kalian jangan sampai salah menaruh antara Y dan X. Itu sangat fatal nanti jadinya. Habis itu, bentuk dari grafik fungsi kuadrat bisa berbentuk seperti ini. Nah, misalnya sini di titik 3,0 dan ini titik 3,0 dan titik puncaknya min 5. Ini bisa berbentuk seperti ini. Nah, kita sambungkan ya. Maaf, agak melenceng. Nah, sini. Nah, seperti ini. Seperti ini kira-kira bentuk kurva dari atau kurva atau grafik dari fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya ada titik penting yang harus kalian perhatikan dalam membuat grafik. Nah, yang ini, yang pertama titik ini, dan titik ini. Dan juga ada sumbu simetris. Nah, sumbu simetris itu kita bisa lihat di sini. Ada sumbu X sama dengan 0. Titik yang ini adalah titik potong. Ini namanya titik potong pada sumbu X. Dan ini titik potong pada sumbu X juga. Sedangkan ini, kebetulan gambar grafiknya seperti ini. Jadi titik potong sumbu Y-nya itu sama dengan titik puncak suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, seperti itu. Kalau kita bisa tulis seperti ini ya. Dalam kurung 3,0 di mana 3-nya itu adalah X, sedangkan 0-nya itu adalah Y. Itu namanya titik potong 3,0, yaitu 3-nya X dan 0-nya adalah Y. Nah, sedangkan ini adalah 0 di mana X-nya ini, nah di sini 0 dan Y-nya adalah min 5. Jadi titik potong di sumbu Y-nya itu adalah di 0, min 5. Nah, seperti itu. Ini juga titik potong sumbu X-nya 3, ini min 3 ya, maaf, itu min 3 dan ini min 3,0. Nah, seperti itu. Caranya mencari titik potong, titik puncak atau sumbu simetris itu kita bisa cari dengan rumus seperti ini. Nah, cara mencari titik-titik penting itu, yang pertama ada titik potong terhadap sumbu X. Tipot atau kita tulis singkat aja ya, tipot atau titik potong terhadap sumbu X dengan cara Fx sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Nah, seperti itu. Sedangkan tipot terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Nah, ini terbalik ya. Nah, seperti itu. Lalu titik atau sumbu simetri atau titik maksimumnya. Pertama, sumbu simetri rumusnya seperti ini. Min B per 2A. Nah, ini untuk rumus sumbu simetri. Sedangkan untuk nilai maksimumnya atau nilai titik puncaknya nanti, nilai maks. Nah, segitu aja.
D, ingat kan diskriminan, nah, per min 4A. Nah, seperti itu untuk rumus-rumus dari titik-titik penting dari grafik fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang contoh soal fungsi kuadrat atau grafik fungsi kuadrat. Di sini Ibu mempunyai fungsi kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, seperti itu fungsi kuadratnya. Selanjutnya kita untuk membuat grafik fungsi kuadrat itu tentu kita akan menentukan titik potong dan sumbu simetri dari fungsi kuadrat ini. Yang pertama kita harus menentukan titik potong atau tipot terhadap sumbu x. Rumusnya kan fx sama dengan 0. Kita boleh juga buat y sama dengan 0. Nah, caranya mencari adalah x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita mencari akar-akarnya. Bisa kan memfaktorkan secara manual. Bila kita pakai kuadrat sempurna, kiranya itu terlalu sulit. Jadi kita mencari cara yang mudah saja. Nah, caranya kita buat dulu seperti ini. Nah, x. Ini kebetulan contoh soalnya itu positif dengan positif, jadi gampang kita menentukan faktor-faktornya. Kita cari dulu 6. Nah, faktor dari 6 ini ada apa saja? Ada 1 dan 6. Lagi ada 2 dan 3. Nah, seperti ini. Mungkin kita pakai yang ini, 2 dan 3. Karena syarat dari pemfaktoran itu adalah bila dia dijumlahkan menghasilkan 5x 5 positif maksud saya, dan kalau dia dikalikan menghasilkan 6, nilai 6. Kita pakai yang ini saja, 2 sama 3. Oke, 2 dan 3. 2 plus 2 dan plus 3. Nah, plus 2 ditambah plus 3 hasilnya 5. 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi ini faktornya memenuhi syarat. Jadi kita dapat x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 3. Nah, kita sudah dapat nih titik potongnya. Kita bisa buat ini ya. Min 2, karena tadi sumbu di y-nya sama dengan 0, berarti kita di sini buat 0. Nah, dan min 3. Nah, seperti ini. Kita sudah dapat satu titik potong terhadap sumbu x. Sekarang titik potong terhadap sumbu y. Kita cari sekarang ya. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong terhadap sumbu y dengan rumus ini. Y sama dengan 0. Nah, ini gampang banget, tinggal kita substitusikan saja. X-nya itu diganti dengan 0. Nah, seperti ini. Lalu kita jumlahkan 0, 0. Nah, jadinya kita dapatnya 6. Nah, seperti itu. Jadi titik potongnya itu X-nya kan tadi 0. Ini tulis 0,6. Nah, seperti itu. Lanjut kita langsung ke sumbu simetri. Nah, Ibu dulu aku sini.
menentukan A dan B-nya. Kalau seperti itu fungsinya, jadi A-nya itu adalah 1 dan B-nya adalah 5 dan C adalah 6. Nah, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Min B per 2A sama dengan min 5 2 dikali A-nya itu 1. Seperti itu. Jadi hasilnya min 5 per 2 kan menjadi 2,5. Nah, 2,5. Jadi sumbu simetrisnya itu berada di antara 2,5. Kita mencari nilai maksimum dengan rumus D per min 4A, di mana D-nya ini masih ingat rumusnya diskriminan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, seperti itu. Itu rumus dari D. Jadi kita masukkan sekarang. D-nya itu jadinya B-nya tadi ada 5 kuadrat dikurang 4, A-nya tadi ada 1 dan C-nya ada 6. Nah, per min 4A. A-nya tadi langsung diganti ya. A-nya tadi ada 1. Sama dengan 5 kuadrat 25 jadinya min 4 dikali 1 dikali 6 24 per min 4. Sama dengan ini hasilnya 1 per min 4. Nah, sudah ketemu nilai maksimumnya adalah 1 per min 4 atau atau min 1/4. Nah, bisa dibilang seperti itu. Lanjut ke kita menggambar grafiknya, karena kita sudah menemukan titik-titik penting dari menggambar grafik. Yang pertama ada titik sumbu X. Terhadap sumbu X ada min 2. Nah, yang ini dan 3 dan min 3. Nah, di sini ya ada min 3. Sekarang terhadap sumbu Y ada 0,6. Jadi di X 0, di Y-nya 6 di sini. Nah, di sini. Lanjut sumbu simetri. Berarti kalau sumbu simetrinya 2,5 min ya, maaf ini min. Di sini, kira-kira di sini dia. Nah, di sini sumbu simetrinya. Sumbu simetri. Kita isiin garis patah-patah. Sumbu simetri. Lalu habis sumbu simetri ada nilai maksimumnya. Berarti titik puncaknya itu ada di 1 per min 4. Kira-kira di sini ya. Nah, di titik puncaknya kita hubungin dengan sumbu simetrisnya. Nah, sini. Di sini titik puncaknya. Sekarang setelah kita menentukan titik-titik pentingnya, hubungkan sekarang membuat grafiknya. Maaf kalau jelek ya. Nah, Ibu gak ahli dalam menggambar. Lanjut ke sini. Iya. Kira-kira seperti itu. Maaf kalau grafiknya itu agak berantakan.
Nah, seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Gambar grafiknya terbuka ke atas seperti lembah. Nah, jadi seperti ini bentuk dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Ibu tekankan di sini adalah nilai maksimumnya. Ini titik potong, tipot, tipot sumbu x ini juga ya. Ini tipot sumbu y. Nah, kalau ini yang garis lurus ini sampai tak terhingga ini ya. Nah, sampai sumbu simetri namanya. Sekian materi yang bisa Ibu paparkan tentang fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Bila Ibu ada salah kata, mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Ibu harap kalian tetap semangat belajar di rumah di masa pandemi COVID saat ini. Dan akhir kata Ibu tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.